Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, tetap semangat. Kita ketemu lagi di kelas multi kriteria decision making di pertemuan kedua. Oke, minggu lalu atau pertemuan satu kita sudah sampaikan. Nah, sekarang kita lanjut ngulas lagi mengenai klasifikasi metode multi kriteria decision making. Ada 4 ya, masih ingat? Jadi simple additive weighting method atau singkatnya SAW, di mana keempat kriteria yang akan tadi sampaikan, ada 4 nantinya. Jadi kriteria pertama merupakan kriteria biaya, lalu keduanya adalah merupakan keuntungan ya. Jadi ini yang simple saja. Jadi bagaimana kita menentukan dalam hal tadi membeli mobilnya, apakah mobilnya untuk yang distribusi barang dipakai sendiri gitu kan, atau hanya untuk tambahan aja gaya. Jadi langsung aja kepada kriteria dalam hal biaya tadi. Oh ya, oke, bisa. Lalu kenyamanan sudah dapat, ya tinggal menjadi ketentuan pertama dalam hal membeli mobil ini langsung kita pakai buat pribadi atau untuk bisnis. Ini yang simple additive weighting method. Lalu yang kedua adalah weighted product model, WPM ya, tadi SAW, WPM. Nah, ini adalah menganalisis kriteria yang pengambilan keputusannya lebih multi lagi. Tadi kan simple ya. Jadi bagaimana membuat rating, membuat nilai nanti ratingnya, yaitu dengan bobot. Ya, ini sudah mulai agak nambah ya. Tadi tinggal keputusannya udah berdasarkan biaya aja deh, bisa kita beli. Nah, sekarang adalah bobot. Contoh kita makan di restoran umpamanya kan. Jadi ratingkan aja apakah nanti kualitas makanannya di rating, ditingkatkan ya. Apakah harga makanannya, apakah pelayanannya, apakah suasana tempatnya ya, serta jarak. Nah, tinggal di rating nih. Ya, mana yang paling utamanya? Ya kan? Biarin deh, paling utamanya paling deket. Bisa tuh jaraknya aja yang kita ambil, karena udah lapar nih istilahnya ya, sudah perlu kita makan ya. Jadi tinggal harus keputusan decision. Namanya kita lagi ngobrol gitu kan siang hari, kita waktunya makan udah ini nih, perlu nih, perut sudah manggil-manggil, ya sudah, tinggal kita putuskan tujuannya adalah ini makan ya gitu ya. Sudah bisa ambil dari sampai 5 ya, tapi tetap diratingkan mana yang paling tinggi. Apakah makanannya sendiri banyak gitu ya, apakah tadi ya kualitas kuantitas, harganya, apakah pelayanannya, suasana atau jarak. Berarti kita ambil paling deket aja deh. Nah, ini berarti rating paling tinggi, tapi kurang gitu enak. Ya udah, nanti di sana kita ambil yang simple aja makanannya, berarti jarak gitu kan. Atau udah di sana aja tapi agak jauh ya, harganya bersaing deh, kualitas ya penting kan, kantong kita gimana nih gitu kan istilahnya. Waduh, udah kita targetkan kita makan cuma makan siang 25 ribuan aja deh. Nah, berarti harga ya kan. Atau kita ke sana sekalian ngobrol, nah, berarti adalah tadi apa, pelayanan dan suasana. Nah, ini yang weighted product model, WPM. Berikutnya adalah yang ketiga adalah Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Singkatannya TOPSIS. Nah, TOPSIS ini adalah multi kriteria yang diperkenalkan oleh Yun and Huang. Mungkin orang Korea nih ya. Tahun 1981 ini dipakai di beberapa perusahaan. Memang sampai sekarang prinsipnya adalah harus mempunyai jarak terbatas ya, solusi yang ideal ya, atau yang bisa sampai panjang secara geometrisnya, kedekatan relatif dalam opsi secara optimal gitu ya. Jadi memang agak rumit dengan grafik-grafik. Jadi maksimal dalam hal tadi positif idealnya, atau range-nya, atau ke negatifnya. Jadi nanti adalah ambil positifnya dan ada yang negatifnya. Kemana yang paling dekat gitu ya. Jadi kalau umpamanya kita ambil contoh tadi
kembali lagi contohnya adalah dalam konsep komputer tadi ya. Mana nih kita perlu yang laptop saja atau PC dalam hal optimalnya bagaimana? Ya, sesuaikan dengan tadi goal tadi ya. Kalau umpamanya, wah kita banyak banyak bergerak nih, ya kan? Tetap dengan positifnya apa? Hanya banyak bergerak. Tapi Pak, kalau laptop kan terbatas ini, gitu kan? Ya sudah, berarti kita putuskan ambil laptop yang paling kapasitas yang besar. Jadi seperti itu. Dengan perincian-perincian yang lebih detail, sehingga mulainya mamanya gini, alurnya adalah masukkan data setiap kriteria pada alternatif dulu dengan sama-sama bobot kriteria ya. Nah, terus buat matriks keputusan tadi ya, kalau kita pakai ambil data bisnis kita yang besar, kompositasnya apakah harus PC atau harus laptop, semuanya pakai laptop. Nah, pakai pembobotan. Nah, ketika keputusan adalah tadi sudah diputuskan apakah tadi mau laptop saja atau ini, yaitu preventif tiap alternatif tim sudah dijalankan, sehingga untuk keputusan PC dan laptop ini tidak salah gitu ya. Nah, yang keempat adalah analitik hierarki proses, di mana saling berurut. Nah, kita ambil 3 mamanya, kita mau beli sepatu lah. Kalau di kemarin saya sedikit nyinggung adalah masalah beli tas yang bermerek gitu kan. Nah, harus 3-3-nya ini kita harus ambil secara hierarki, secara berurutan, dan harus sejajar untuk kita bandingkan. Ya. 3 tas mamanya, modelnya, harganya, dan kualitas. Jadi masing-masing tuh diurut. Umpamanya harganya tas A sekian, lalu modelnya kita kasih angka sekian, kualitasnya sekian, ABC namanya. Terus kalau yang tas kedua BCD, kualitasnya sampai kualitas. Terus kelas yang tas yang ketiga adalah EFG. Nah, ini kita bandingkan semuanya secara hierarki, secara urutan, sehingga bobot-bobot tadi mana yang kita putuskan kita ambil ya. Di dalam presentasi saya memakai angka-angka. Nah, dari semuanya itu ada metode elektre kan. Di sini sama dengan multi kriteria dengan ranking tadi. Jadi dari tadi yang 3 dan 4 tadi kita buat ranking. Jadi dalam hal mau yang topsis ya, maupun yang keempat tadi AHP, ada menurut Mr. Jangko tadi bahwa kita buat ranking ketika pembobotan tadi, sehingga dengan melibatkan beberapa ranking tadi kita bisa memutuskan ya. Nanti saya sampaikan juga di PowerPoint saya. Contoh umpamanya di sini mengambil mahasiswa dalam kuliah, apalagi sekarang online, apakah kita mau ngambil Telkomsel, Indosat, XL atau Tri ya. Nah, ini pembobotan nantinya ya. Jaringan Telkomsel itu jaringannya gimana, harganya, paket telepon, SMS, internet. Wah, ini kita bikin kolom-kolom matriks ya, elektre ini, jadi lebih kelihatan nantinya. Telkomsel kriteria 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. Indosat terus sama 5. Nah, tinggal kita kasih angka-angka tadi. Yang mana yang paling rankingnya tinggi, itulah kita ambil. Nah, terus dalam hal ini yaitu sering dipakai juga 5S. Ya, adalah speed. Ya. Jadi selalu ingin cepat, lalu juga superficiality, yaitu hal-hal sekilas saja, permukaannya saja, covernya. Lalu spin ya, suka dalam hal sampai ke politiknya ya, yang ketiga. Lalu ada secrecy atau
ada fakta dan tujuan yang politiknya atau promosinya. Lanjut adalah scientific ignorance, bagaimana hal-hal yang ilmiah tadi, apakah kita abaikan yang ilmiah. Jadi 5S sering dipakai juga, ada tadi speed, superficiality, ya kan, ada spin, ada sekresi, ada scientific ignorance. Oke, demikianlah di pertemuan kedua, nanti kita akan bahas lagi di kelas. Demikian multi-kriteria decision making. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.